Shalom anak-anak, bertemu lagi untuk pembelajaran pendidikan agama Kristen untuk kelas 6. Hari ini adalah pertemuan kita yang ketiga ya, untuk membahas materi. Kita akan belajar di bab 2, yaitu ibadah dalam perjanjian baru. Nah, minggu lalu kita sudah belajar bagaimana ibadah dalam perjanjian lama. Di poin A, Yesus dan ibadah di sinagoge. Ibadah dalam perjanjian baru itu masih sangat bergantung pada kebiasaan peribadahan orang Yahudi di sinagoge. Sama halnya dengan apa yang telah kita bahas di pelajaran minggu lalu, bagaimana proses peribadatan yang dilakukan oleh orang Yahudi yang lebih menekankan pada kurban bakaran. Nah, bagaimana sebenarnya ibadah dalam perjanjian lama? Apa yang ditekankan dalam ibadah menurut perjanjian lama? Nah, dalam kebiasaan beribadah orang Yahudi di sinagoge, itu mereka berkumpul dan bersekutu, kemudian membaca Taurat. Nah, anak-anakku sekalian sudah mengetahui bahwa setiap sinagoge dipimpin oleh imam dalam perjanjian lama ya. Nah, dalam kebaktian kemudian menjadi penengah dalam suatu perkara dan kemudian memperkenalkan kondisi jemaat, itu adalah tugas para imam atau kepala rumah ibadah. Nah, dalam sinagoge ada juga yang disebut sebagai penjaga. Nah, ini biasa disebut sebagai kasan. Nah, apa tugasnya? Yakni menjaga harta sinagoge dan kemudian bertanggung jawab atas seluruh pemeliharaan bangunan beserta isi sinagoge. Itulah tugas kasan. Kalau di gereja kita sekarang mungkin ada namanya kostor ya, atau koster. Inilah tugas-tugas yang harus dilakukan. Nah, di setiap sinagoge itu mempunyai sebuah lemari. Ya, sama halnya dengan kita gereja sekarang ya. Ada lemari, ada meja. Nah, lemari di sinagoge itu tempat menyimpan gulungan kitab Taurat. Dan kemudian ada sebuah podium, ada meja untuk meletakkan kitab suci. Nah, ada beberapa unsur yang terdapat dalam kebaktian di sinagoge. Yang pertama adalah pembacaan pengakuan iman. Ada salah ketikan ya. Harusnya iman Yahudi atau biasa disebut sebagai sema. Nah, pengakuannya itu anak-anak bisa baca dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-5. Kemudian yang kedua ada doa. Nah, di sinagoge yang menjadi pembacaan inti itu minggu lalu kita sudah bahas adalah membaca kitab Mazmur. Kemudian yang ketiga, bagian C, pembacaan hukum Taurat atau kitab para nabi. Ya, biasa kita kenal, kalau sekarang biasa dikenal dengan ke-10 hukum. Ya. Kemudian bagian D, ada targum.
Nah, apa yang dilakukan yaitu menjelaskan atau memberi tafsiran dari bacaan kitab suci. Kalau peribadatan gereja kita sekarang ada biasa dikenal dengan kata khotbah. Nah, inilah yang disebut dengan targum. Kemudian yang terakhir adalah berkat. Nah, dalam ibadah di sinagoge, pembacaan kitab suci itu adalah pusat dari semua inti ibadah. Jadi, pembacaan kitab suci itu adalah inti dari ibadah atau pusat dari ibadah. Nah, dalam kitab Injil itu mencatat sinagoge terdapat di Nazaret dan Kapernaum. Nah, di Nazaret anak-anak bisa baca dalam kitab Injil Matius pasal 13 ayat 54 dan kemudian Injil Lukas pasal 4 ayat 16. Dan kemudian ada di Kapernaum dijelaskan dalam kitab Markus pasal 1 ayat 21 dan kemudian kitab Yohanes pasal 6 ayat 59. Nah, di sinagoge itu Yesus sering berdiri untuk membaca gulungan Nabi Yesaya. Ini anak-anak bisa baca dalam buku paket halaman 11. Ya. Kemudian juga Yesus memberi pengajaran dalam sinagoge. Nah, menurut Yesus, yang lebih penting itu adalah apa yang harus kita lakukan, mewujud nyatakan apa itu ibadah. Bukan hanya semata-mata ungkapan di bibir. Nah, dalam ajarannya, Tuhan Yesus menekankan bahwa kasih kepada Allah adalah ibadah yang sesungguhnya. Ia meletakkan hukum kasih di atas kebiasaan sabat dan kurban yang dilakukan oleh kebiasaan orang Yahudi. Ya. Nah, kemudian di bagian B, ibadah gereja perdana atau gereja mula-mula. Nah, kisah gereja perdana itu diceritakan dalam kitab Kisah Para Rasul, di mana diceritakan bagaimana Roh Kudus mengubahkan Rasul Petrus menjadi seorang kepala pekabaran Injil pada saat itu. Rasul Petrus mulai memberitakan Injil dan berkhotbah. Dan pada saat itu banyak orang yang memberi diri untuk menerima Yesus dan kemudian dibaptis. Itu dijelaskan dalam Alkitab, ya. Ada 3.000 orang memberi diri untuk dibaptis dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Di mana Rasul Petrus, ia menyampaikan khotbah kepada semua orang untuk menerima keselamatan dari Yesus dan memberi diri. Inilah kesungguhan pelayanan Rasul Petrus, memberi diri untuk memperkenalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saat Yesus masih di dunia, dia dan para murid itu selalu berkumpul di hari pertama setiap minggunya dan datang ke ibadah-ibadah di sinagoge secara teratur. Tetapi, ya, setelah kebangkitan Yesus, murid-murid tidak lagi melakukan ibadah di sinagoge. Nah, dengan hal ini yang mendorong para murid untuk mengadakan pertemuan mingguan untuk mengingat apa yang pernah dilakukan
oleh Yesus semasa hidupnya di dunia. Apa yang dilakukan oleh Yesus untuk melayani orang-orang. Nah, itulah yang dikenal dengan istilah kebiasaan gereja perdana. Berkumpul dan kemudian beribadah untuk mengingat semua perbuatan Yesus. Nah, ibadah gereja perdana berlangsung pada hari Tuhan. Nah, sekarang kita kenal dengan hari Minggu. Seperti tercatat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7. Ya, anak-anak bisa perhatikan buku paketnya halaman 13. Nah, hari Minggu disebut sebagai hari Tuhan karena untuk memperingati karya kehidupan Yesus di bumi secara utuh, mulai dari kelahiran, kematian, dan kebangkitannya. Kemudian di bagian C, ibadah menurut Rasul Paulus. Ada dua nats yang membahas bagaimana ibadah menurut Rasul Paulus. Yang pertama adalah kitab Roma dan yang kedua adalah kitab Kolose. Nah, Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah dan menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan Allah kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Nah, ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh menjadi milik Allah. Apakah kita harus memberi diri, mempersembahkan tubuh yang sesungguhnya seperti Abraham mempersembahkan anaknya? Tidak. Tetapi bagaimana kita memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus menjadi pelayan bagi Allah, tentunya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, jika kita melakukan sesuatu yang baik, hal itu akan diperhitungkan sebagai persembahan yang baik. Kemudian yang kedua, kitab Kolose pasal 3 ayat 23, di mana Rasul Paulus menasihati pengikut Yesus untuk menganggap semua pekerjaan sebagai suatu pelayanan kepada Tuhan. Nah, dalam tradisi Yahudi, bekerja bukanlah sebagai sesuatu yang biasa saja, karena bekerja merupakan bagian dari ibadah. Kemudian yang terakhir, bagian D, perbedaan ibadah dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, ibadah merupakan sarana untuk bertemu dengan Allah, baik secara pribadi maupun kelompok. Nah, konsep ibadah dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu memiliki kesamaan. Ya. Tentunya pada tujuan atau fokus kepada siapa kita menyembah. Tentunya kepada Allah. Nah, apa yang membedakan perjanjian ibadah dalam perjanjian lama dan perjanjian baru? Tentunya cara-cara beribadah. Nah, anak-anak bisa memperhatikan buku paket halaman 14. Ada diagram di situ perbedaan antara ibadah dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, ada 3 poin masing-masing. Di perjanjian lama ibadah dilakukan secara pribadi dan bersama. Kalau di perjanjian baru ibadah dilakukan secara berkelompok, di mana pusat ibadah adalah pengenalan atau pengenalan akan Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, ibadah dalam perjanjian lama, ibadah berupa kurban persembahan. Nah, kalau dalam perjanjian baru penekanan utama meliputi sikap dan suasana hati. Ya, itulah yang disebut tadi Yesus kasih itu lebih di atas segalanya. Kemudian yang terakhir, ibadah dilakukan sebagai bentuk ucapan syukur atas penyertaan. Dan kemudian kalau di perjanjian baru, tujuan beribadah bukan mempersembahkan kurban, namun memberitakan Injil lewat perkataan dan perbuatan. Ya, itulah materi kita hari ini. Bagaimana ibadah dalam perjanjian baru. Semoga anak-anak bisa mengerti. Jikalau ada hal yang kurang dipahami, silakan ditanyakan ke Pak Guru. Ya. Oke anak-anak, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.